Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke kawan petaniku, kita berjumpa kembali ya. Ini kita masih di sekitaran jagung ya. Harga jagung. Kali ini kita akan membahas harga jagung pada tanggal 31 Agustus kawan petaniku ya. Banyak sekali harga jagung di daerah kami, yaitu khususnya di daerah Bojonegoro, itu di bagian selatan dan di Bojonegoro bagian barat. Itu perbatasan antara Jawa Tengah dengan Bojonegoro. Itu Bojonegoro bagian barat dan Bojonegoro bagian selatan juga itu mengalami penurunan kawan petaniku ya di akhir Agustus ini. Dan dari kemarin pada tanggal 28 sampai 31 Agustus ini jagung mengalami penurunan kawan petaniku dan masih di kisaran harga 3.800 kawan petaniku ya, turun giling mesin perontok jagung. Ini basah ya, di tempat kami harganya segitu kawan petaniku ya. Dan untuk pipil keringnya selisih 1.000 kawan petaniku. Jadi untuk basahnya dia 3.800 dan untuk keringnya dia selisih 1.000, yaitu 4.800 itu kawan petaniku ya, di tempat kami ya. Banyak sekali para petani yang mengeluhkan ya, apakah ini permainan dari tengkulak, ataukah ini permainan dari bos besar, ataukah ini ada pemerintah yang impor. Itu pun petani masih banyak yang bertanya-tanya, termasuk saya juga kawan petaniku ya. Kenapa di waktu para petaniku semua ingin merasakan hasil panennya, kenapa harganya tidak stabil gitu kawan petaniku ya, yang katanya dikarenakan atau disebabkan semua panen raya, yang disebabkan katanya kualitas jagungnya kurang bagus. Padahal setiap tahun di tempat kami ini jagungnya dapat dikatakan kualitasnya bagus-bagus kawan petaniku ya. Tinggal yang menentukan adalah kering atau basahnya kawan petaniku ya. Dan yang dikeluhkan para petani, kenapa kok setiap panen, dapat dikatakan panen raya, harganya turun gitu. Apakah tidak ada andil dari pemerintah setempat untuk mengenai harga komoditi jagung ini atau komoditi hasil panen lainnya gitu? Kenapa tidak ada harga yang stabil atau tidak ada harga paten yang bisa dinikmati oleh para petani gitu? Kesannya untuk produk petani ini memang sengaja dilepas, seperti tanpa ada pengawasan ataupun andil daripada pemerintah mengenai harganya gitu. Harusnya pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan untuk petani ya. Ini harapan kami dari petani ya. Tidak hanya sekedar menyalurkan bantuan, baik bantuan pupuk, bantuan bibit, bantuan alat-alat pertanian lainnya. Tidak hanya sekedar menyalurkan bantuan, tapi harusnya menyerap hasil daripada petani gitu, hasil panen daripada petani, baik itu petani jagung, petani padi, dan petani lainnya gitu. Kalau cuma untuk menyalurkan bantuan, kayaknya pemerintah pun kurang bijaksana kan petaniku ya, kurang bijaksana. Karena kenapa? Kalau tanpa atau kalau tidak mau menyerap hasil pertanian, kenapa mereka hobi sekali mengimpor produk pangan, baik itu beras maupun
komoditi pangan lainnya gitu. Sedangkan kita mempunyai komoditi pangan sendiri seperti jagung, seperti padi, seperti tanaman lainnya. Kenapa? Ada apa dengan produk kita gitu. Kenapa tidak mau ikut andil dengan produk kita gitu. Harusnya kan menyalurkan bantuan dan juga harus bisa menyerap hasil panen daripada para petani kita gitu. Kalau misalkan jagung ataupun produk pangan lainnya yang dihasilkan dari petani kita mengalami surplus atau kelebihan, kan pemerintah bisa ekspor gitu. Iya kan? Kan bisa ekspor. Harusnya kan begitu. Harga ditetapkan setiap 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Suatu misal seperti mereka menetapkan gaji pokok mereka sendiri, seperti mereka menetapkan gaji pokok karyawan dengan UMR yang ditetapkan setiap tahun. Kenapa kalau bahan pangan kok tidak bisa? Seandainya kalau memang benar-benar bisa profesional seperti yang kami katakan tadi, mungkin nasib daripada petani Indonesia ini tetap akan sejahtera gitu. Generasi penerus petani Indonesia pasti akan ada gitu. Kalau hasil petani terus dari tahun ke tahun kayak gini, tetap nanti generasi petani Indonesia akan punah dengan sendirinya. Karena apa? Karena tidak ada ketetapan harga, kepastian harga dari pemerintah. Pemerintah acuh tak acuh mengenai harga daripada hasil pertanian daripada petani. Mereka hobinya impor tanpa bisa mengekspor hasil daripada para petani. Karena kenapa? Karena impor untungnya lebih besar daripada ekspor. Untung bagi siapa? Untung yang melakukan impor dan bukan untung bagi masyarakat Indonesia. Oke, semoga ini dapat didengar oleh para menteri-menteri pertanian yang berada di atas. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.